Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sudah dapat kiriman dari salah satu anggota grup Vivi. Ini aplikasi JF Kefarmasian ya untuk SKP Permen 6 tahun 2022. Ini saya langsung saja buka filenya, saya sudah download. Oke, kita tunggu dulu sejenak. Jadi kali ini kita akan mencoba mereviewnya ya, hasil penggunaan aplikasinya, SKP-nya seperti apa, hasil pekerjaannya seperti apa. Kita akan coba melihat sejauh mana perkembangannya ya, sejauh mana bisa menyelesaikannya sesuai dengan hasil arahan. Oke, sini saya ke bagian database-nya dulu. Saya pengen tahu jumlah. Kita langsung saja bahas ya. Jadi saya pengen tahu dulu di bagian sheet database ini sekarang ini asisten apoteker masih 2C. Oke. Baru permuda ya, PNS awal. Kemudian SKPS bukan. Nilai sasaran angka kreditnya sebesar 7,5. Kemudian dalam satu semester itu cuma disuruh nyari 3,75 ya. Jadi ini bukan acuan ya. Jadi yang jadi acuan itu ini ya. Jadi ini hanya untuk bahwa jumlah yang harus dikumpulkan dalam satu semester ini. Oke, jadi acuannya ini 7,5 ya. Oke, kita langsung saja ke bagian sheet control. Nah, di sini di sheet control, oke, ternyata belum difilter. Sini saya langsung filter dulu seperti ini. Oke, kemudian di bagian filter ini saya akan cek satu-satu. Ini apakah di manual apa enggak ya? Di sini Kentara ya. Kalau saya scroll ke bawah, ini Kentara di manual apa enggak? Biasanya sih di manual ya. Ada beberapa anggota grup yang mau manual. Oke, syukur alhamdulillah ini tidak di manual ya. Jadi angka satunya ini tetap berdasarkan formasi rumusnya. Oke, ini udah bagus. Dan saya coba scroll lagi ke bawah. Oke, ternyata persentasenya 174,80% ya. Jadi ini terlampau tinggi, berarti ada sesuatu hal yang menyebabkannya tinggi, dan yang pastinya bukan dari sini ya, bukan dari filternya. Oke, jadi kemudian tadi saya lupa mencek. Oke, jadi ini ya sasaran kreditnya juga keliru ya. Jadi di sini harus 7,50 ya. Jadi bukan 375 ya. Bukan sebesar 37,5 ya. Jadi di sini gimana caranya harus mencapai angka kredit sasaran targetnya itu 7,5 ya, bukan 3 ini, bukan 37, bukan 3,7. Jadi seperti itu. Jadi ini harus dinaikkan lagi kuantitasnya ya. Sasaran kuantitasnya harus dinaikkan lagi. Kemudian A B C D E F G H I J K. Oke ya, jadi target kuantitasnya harus dinaikkan lagi ya. Ini di yang kolom F ini harus dinaikkan lagi kuantitasnya agar di sini menghasilkan 7,5 ya, paling tidak ini ini 2 kali lipatnya. Jika di sini 6 berarti harus 12 ya. 2 kali lipatnya daripada ini supaya bisa mencapai 7,5. Oke, kemudian saya lanjut ke bagian SKP bukan. Saya nggak ke bagian SKP kuantitatifnya ya. Saya langsung ke bagian rekap semesternya. Saya cek. Oke, target bulanannya ini target kuantitasnya dulu kita lihat ya. Target kuantitasnya itu total. Jadi target kuantitasnya itu total dalam satu semester ini ya. Ini maksudnya target kuantitasnya itu selama satu semester. Di sini kok target bulanannya jauh lebih besar ya. Saya salah saya yang salah memberikan sumber link. Yang jelas seperti ini ya. Dari target perlu diperhatikan bahwa jika target kuantitasnya 3, di sini 6, berarti ada sesuatu yang keliru ya. Kita coba cek target bulanannya ya, di ruang kontrol sini, sheet kontrolnya. Di sheet kontrolnya
Jadi sheet controlnya itu per bulannya cuma 0,5 ya, rata-rata ini 0,5, ini juga ya, di sini 4, di sini 4, 4, 4. Jadi salah link ya. Jadi kemudian ini ya, targetnya tadi dalam satu semester ini ya, untuk yang per bulannya ini secara kuantitas bukan secara persentase ya. Jadi linknya tadi itu salah ya. Jadi jika saya salah memberikan link ya, ini target bulanannya, ini bisa diperbaiki ya. Jadi caranya seperti ini. Ini artinya eh, linknya dari kolom H ya, di sheet control, di sheet control di kolom H. Kolom H-nya itu yang ini ya. Di sini kolom H-nya itu di sini. Ini kolom H ya. Ini kolom H. Ya, jadi ini adalah masa 6 bulan ya, bukan ke sini linknya, harusnya ke kolom G sini ya. Ini kolom G ke sini. Jadi ini bisa dirubah dengan cara seperti ini ya. Dengan cara kita ke rekap semester, kita klik sini. Jadi teman-teman jika mengalami hal sama, bisa dibikin sendiri dengan cara seperti ini, sama dengan ke bulanan ya. Jadi ke ruang bulanannya sini, ruang kontrolnya, sheet control, ke bagian target bulanannya. Tadi ke nomor 1 ya, ini urean nomor 1, jadi kita klik sini yang nomor urean 1. Kemudian langsung saja di enter. Jika sudah muncul tanda kedip-kedip seperti tadi, langsung saja enter. Jadi saya ulangi, saya di sini ini urean kedua ya. Ini saya ulangi caranya sama dengan kemudian kita ke sheet control, kemudian kita ke urean nomor 2 bagian sini ya. Ini G ke sini nomor 2. Ini kalau sudah ada muncul tanda kedip-kedip sini, ini kita klik sini, kemudian kita enter. Langsung seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian bawahnya itu kita tinggal copy saja. Ini kita Ctrl C, kemudian kita blok ke bawah seperti ini. Kemudian langsung kita enter aja. Nah, ini udah jadi. Jadi rata-rata dalam satu bulan itu ada 1, ada 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi karena ini kan cuma 3 ya, ada 3. Jadi di sini seharusnya, jadi ini caranya sheet di nomor 1 yang lainnya ini harus dihapus ya. Hapus di sini supaya di rekap semesternya ini ya kosong ya. Jadi ada di bulan tertentu yang ada isinya, ada yang tidak ada, seperti itu caranya ya. Kita langsung saja anggaplah ini enggak ada ya. Kemudian kita ke Mei lagi, umpamanya di bulan Mei lagi enggak ada, kita delete aja dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, sorry, saya coba ke bagian umpan balik ya. Dulu kita cek persentasenya. Oke, persentasenya tadi ini kita 166 ya. Tadi ini saya lihat tadi 200 sekilas, saya lupa memperlihatkan. Nah, ini saya perlihatkan. Anggaplah kita startnya dari 166 ya. Kita ingin merubah di sini karena tadi rekapannya salah ya. Salah di sininya, makanya salah target ya. Jadi akhirnya di bulanannya salah target. Oke, jadi caranya kemudian selanjut kita memperbaiki bagian sini ya. Ini kita delete lagi nomor satunya, kemudian kita delete lagi sini nomor urutnya 1 juga. Kemudian di bulan 12 bulan 6 kita delete lagi, kemudian kita cek. Nah, kok nomor sorry, saya salah delete ya. Malah nggak-delete semuanya ya. Salah, saya mau delete nomor 1. Sorry. Saya kembalikan dulu. Oke, saya kembalikan Mei-nya, saya delete ya. Oke, yang seharusnya saya mendelete nomor 2 maksudnya. Oke, ini nomor 2 nya saya delete. Salah delete saya tadi. Oke, kita cek ke rekap semesternya. Nah, ini ya sudah 3 ya. Jadi kan dalam satu semesternya itu cuma targetnya 3 ya. Dalam satu masa ini cuma 3 ya. Ini 3. Nah, kemudian selanjutnya kita nomor 3 lagi kita delete lagi ya. Khusus nomor 3 ya. Nomor 3 urean ketiga. Ini juga urean ketiga saya delete lagi supaya rata-rata hasilnya
uran ketiga. Oke, uran ketiga, supaya rata-rata hasilnya menjadi 3 ya. Ini sudah 3, ini 3, ini 3, ini sama dengan ini ya, targetnya sudah tercapai. Kemudian saya coba balik ke rekap umpan baliknya. Umpan balik udah jadi 100 ya. Nah, yang tadinya 100 lebih ya, sudah berubah ya persentasenya di sini. Nah, ini juga sudah berubah persentasenya. Jadi yang menyebabkan persentasenya naik itu tadi ya di sini, karena informasi yang ada di sini itu target bulanannya keliru, makanya salah sasaran di sini ya, salah sasaran. Kemudian di bulannya juga otomatis ya. Nah, ini instruksinya dalam 1 bulan diperintahkan cuman 5 ya. Kenapa bisa sampai berapa titik 6 ya. Oke, jadi kemudian kita cek lagi ya ke ini nomor urean 6 ya. Perintahnya 6, di sini 4. Oke, 35. Oke, nah ini ada kelebihan 1 ya, jadi seperti ini jangan sampai menjadi 5 ya di sini, karena di sini cuma targetnya cuma 4. Kita ke rekap semesternya, bener nggak kebutuhannya cuma 4. Oke, nah ini kalau ada yang 5 ada yang 4, jadinya ini 24, cuma targetnya cuma 24, di sini 28. Akhirnya ini jauh lebih besar ya, dan ini kan menjadikannya persentase hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, kalau ini nggak ada masalah ya, ini masuk, kemudian ini ya. Nah, ini juga 28, ini jauh lebih besar. Nah, ini target ya, si hasilnya lebih besar dibandingkan si target ini ya. Jadi perhatikan hal-hal seperti itu. Jadi perhatikan target keseluruhannya ya, jangan cuma memperhatikan angka di bulanannya, supaya nanti di bagian umpan baliknya sini persentasenya masuk ya, persentasenya masuk. Nah, ini yang besar-besarin tadi saya rasa dari ini ya, tadi rekap semesternya ada beberapa poin ya yang tinggi ya, seperti ini 28 lebih besar daripada 25. Ini juga ya, ini mempengaruhi ya, ini juga sama. Nah, ini hasilnya 6 sini ya, hasilnya 6, padahal targetnya dalam satu masa itu maksudnya satu semesternya, satu penilaian itu, satu penilaian. Jadi satu masa itu contohnya sepertinya maksud saya, jika kita mengklik di sini masanya cuman per triwulan, maka nanti yang muncul di sini di sheet control itu masa. Oke, saya ganti dulu sini, saya lupa di sini 3 bulan ya. Maka nanti perintahnya itu cuma ini ya, masanya itu cuma 3 bulan dengan target cuma 1 ya, 1,5 kegiatannya dalam 1 bulan. Kalau tadi kan 3 kegiatan dalam 1 bulan, ini cuma 1 ya, 1 atau 2. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang disebut satu masa ya. Kalau kita di sheet masternya ini, nah dalam satu masanya itu cuman ini juga yang mengikuti di sheet kontrolnya ini. Jadi ini disebut target dalam satu masa ya. Nah, satu masanya itu bisa per triwulan atau per semester. Oke, kemudian saya kembalikan dulu ke sini, ke sheet database-nya. Di sini saya kembalikan menjadi semester 1, dan ini saya kembalikan menjadi 6 bulan ya. Jadi satu masanya per semester. Kemudian selanjutnya kita ke bahas ini lagi tadi kelebihannya ini. Nah, sini ya, jadi perintahnya dalam satu masa itu cuma 3, di sini 6. Nah, kita coba cek di rekapan bulanannya nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 ya, sini ya, ini nomor 9 dan 10. Kemudian kita cek perintahnya di sini ya. Nah, ini sini perintahnya target per bulannya itu cuma 0,5 ya, ada. Jadi di bulan ini bisa ada, nanti di bulan selanjutnya nggak ada. Nah, ini kemudian kita cek di bulan selanjutnya. Nah, di bulan selanjutnya nomor 9, nah nomor 9 10 ini harusnya di sini kosong ya, di hasilnya sih kosong. Jadi
Jika perintahnya dalam satu masa itu cuma 3, berarti kita bisa memproyeksikan bahwa di bulan tertentu ada isinya, di bulan tertentu ini kosong. Jadi ini saya delete aja manual, ini saya sekedar contoh aja. Jadi di bulan tertentu kosong seperti ini ya. Jadi tidak setiap bulan itu harus ada. Kalau cuman targetnya dalam satu masa itu cuma 3 ya, seperti ini. Oke, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan yang ini juga, agar nanti di bagian umpan baliknya itu bisa tidak terlalu besar ya. Nah, ini sudah terjadi penurunannya, tadi saya rubah-rubah di bagian bawahnya ya, di sini juga. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkatnya mengenai penggunaan aplikasi SKP Permen 6 tahun 2022 ya. Jadi silakan. Jadi memang perlu ketelitian ya ketika mengisi rekap mengisi bulanannya ya, sembari melihat rekap semesternya. Cuman kontrol juga ya, kontrol bahwa benar nggak satu masanya itu sesuai dengan nilai yang ada di ruang kontrolnya di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa memperbaiki linknya tadi dengan cara yang seperti saya sudah peragakan. Nanti selanjutnya di bagian evaluasi, hasil gambar tabelnya itu akan berubah sendiri jika sudah dibenahin semua nilai-nilainya ya. Oke, mungkin itu saja dulu review saya. Yang lainnya sudah benar cara ngisinya ya, sudah, saya rasa nggak ada masalah cara pengisiannya. Kalau yang lainnya cuman rata-rata beberapa kali saya mereview, rata-rata terkendala di bagian persentasenya ya, persentasenya. Dan rata-rata ada yang sudah betul di sini, di angka kreditnya sudah betul, tapi tidak berusaha mengejar angka kredit semesternya. Ini penting karena kenapa? Nanti jika tidak memperhatikan angka kredit semesternya, capaiannya nanti berikutnya akan kewalahan untuk mengumpulkan angka kredit. Karena ini penting, karena melihat masa periode pangkat ini kita sudah simulasikan seperti ini. Jika target per semesternya tidak diperhatikan, maka nanti masa periode pangkatnya akan jauh lebih panjang. Oke, saya rasa cukup sekian aja dulu reviewnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, nul wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.